Di Jakarta, yang terus mengalami peningkatan penduduk akibat banyaknya pendatang, membuat semua orang di dalamnya ikut bersaing untuk mendapat pekerjaan yang layak. Tepatnya di wilayah Jakarta Timur, di mana menjadi salah satu kawasan dari padat penduduk. Di tempat inilah banyak pendatang yang menjadikan dirinya sebagai pedagang agar dapat bertahan hidup. Perkenalkan, Bu Ida merupakan salah satu dari banyaknya pendatang. Asal saya dari Cianjur, merantau ke Jakarta sejak tahun 1999 setelah menikah. Perempuan kelahiran tahun 1979 ini merupakan ibu dari 2 anak yang bernama Siti dan Rido, serta sekaligus menjadi kakak dari 4 adik. Saya terjun di dunia dagang sudah sejak SD, khusus jualan batagor mulai sejak 8 tahun yang lalu. Resep batagor yang digunakannya merupakan resep turun-temurun yang didapatkan dari sang ayah. Waktu mulai usaha butuh modal sekitar 5 jutaan deh, gerobak dan bahan-bahannya. Bu Ida tidak berjualan batagor sendirian, melainkan suami dan adiknya juga menjual makanan yang sama. Di Batu Ampar, kalau ada jualan di Kayu Manis. Setiap harinya, Bu Ida ditemani suami dan anaknya pergi ke pasar untuk membeli bahan berjualan, juga memasak di rumah. Setelah berbelanja, ia dan suami siap membuat adonan di rumah. Cara pembuatan batagor ini terbilang mudah karena bahan yang digunakan sering kita jumpai, yaitu minyak, tepung sagu, tepung terigu, gula pasir, daun bawang, gula merah, kulit pangsit, kacang tanah, cabai, kecap, dan saus sambal. Saya mulai bikin adonan batagor mulai jam 1. Selesainya sekitar jam 2. Sebentar bikin ini mah santai. Setiap harinya, Bu Ida dan suami membuat adonan batagor 4,5 kilo, yang kemudian dibagi 2 untuk dibawa masing-masing. Jika adonan ini habis, maka perharinya Bu Ida menghasilkan sekitar 200.000. Biasanya, Bu Ida berangkat dari rumah pukul 4:30 dengan dibantu oleh suami membawa gerobak.
Sesampainya di tempat berjualan, suami membantu memasang terpal dan mempersiapkan kebutuhan untuk berjualan. Bu Ida sendiri mulai memasukkan adonan di tengah kulit pangsit. Setelah itu, adonan dimasukkan di minyak panas yang digoreng hingga kecoklatan. Kalau kendala dan resiko selama jualan nggak ada. Saya malah seneng bisa menyalurkan hobi. Walaupun sibuk berjualan, sebagai seorang ibu, ia tetap memperhatikan anaknya. Jualan sekarang sama dulu sih. Sekarang lebih banyak pembelinya, yang beli dari anak kecil sampai yang udah tua juga ada. Di tempat berjualan ini, Bu Ida tidak perlu membayar uang sewa, tetapi hanya dikenakan biaya listrik sebesar 150.000 per bulan. Saya jualan di sini karena banyak pedagang lain, jadi ngerasa banyak teman dan bisa ngobrol sama yang lain kalau nggak ada pembeli. Di tempat ini juga membuat Bu Ida merasa tenang meninggalkan gerobaknya saat ada keperluan di rumah. Sebab Bu Ida dan teman-temannya sudah saling percaya dan menganggap mereka sebagai keluarga. Harapan saya bisa punya toko sendiri, nggak di pinggir jalan kayak gini. Dan sebenarnya pengen sekolah lagi, tapi udah di umur segini. Jadi saya pengen anak-anak bisa sekolah setinggi-tingginya, minimal sampai SMA. Ketika jalanan mulai sepi, banyak toko yang telah tutup, dan waktu menunjukkan pukul 11, Bu Ida dibantu suaminya membereskan jualannya untuk pulang ke rumah. Dari kecintaannya terhadap dunia usaha inilah, membuat Bu Ida tidak menghentikan dirinya berjualan walaupun sudah menjadi seorang ibu. Namun, berkat dukungan suami serta anaknya, Bu Ida tetap semangat menggeluti dunia ini.